Selamat datang untuk Ananda sekalian. Kembali berjumpa dengan pembelajaran IPS. Kali ini kita akan coba pelajari bagaimana dinamika penduduk di benua Asia dan juga benua Amerika. Kita akan coba melihat bagaimana di sana kepadatan penduduk, kemudian ras penduduk di sana apa saja, kemudian bahasa dan agamanya. Mari saksikan videonya untuk mengetahui lebih detail mengenai dinamika penduduk di kedua benua ini. Selamat menyaksikan. Sebelum kita melanjut pembelajaran, terlebih dahulu kita harus paham apa sebenarnya yang dimaksud dengan dinamika. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah. Nah, apa yang mempengaruhi dinamika ini? Ada 3 faktor yang mempengaruhi dinamika. Yang pertama adalah kelahiran. Tentu ketika ada yang lahir, penduduk suatu negara atau suatu benua pasti akan bertambah. Sebaliknya, yang kedua yang mempengaruhi dinamika adalah kematian. Ketika terjadi kematian, maka penduduk akan berkurang. Yang ketiga ini adalah perpindahan. Perpindahan bisa mengakibatkan penduduk bertambah atau berkurang. Ketika penduduk dari benua lain datang ke benua Asia, maka penduduknya bertambah. Sebaliknya, ketika penduduk Asia pindah ke benua lain, maka yang terjadi adalah penduduk Asia berkurang. Itulah 3 hal yang menyebabkan bertambah dan berkurangnya penduduk. Sekarang kita akan coba melihat bagaimana dinamika pada benua Asia. Selanjutnya, kita akan coba melihat jumlah penduduk Asia. Penduduk Asia ini merupakan terbesar di dunia. Hal ini terlihat dari jumlahnya yang telah mencapai 4.397 juta jiwa. Ini pada tahun 2015. Atau meningkat sebesar 476 juta jiwa dalam kurun waktu 10 tahun. Peningkatan ini dinilai cukup wajar karena laju pertumbuhan rata-rata penduduk Asia sebesar 1,5% per tahun. Jadi memang Ananda sekalian, ada beberapa negara di Asia yang pertumbuhan penduduknya cukup tinggi. Misalkan Bangladesh, Afghanistan, Yaman, dan sebagainya. Sementara beberapa negara di Asia justru sedang mengalami penurunan. Nah, tetapi kalau dirata-ratakan, maka pertumbuhan penduduk Asia sebesar 1,5%. Sekarang coba kita lihat persebaran penduduk Asia. Penduduk Asia tersebar tidak merata. Negara dengan penduduk terbesar di dunia seperti Cina, India, dan Indonesia. Jadi kita bisa lihat di sini, ini adalah peta persebaran penduduk di Asia. Oke, yang pertama ada Tiongkok, kemudian India, kemudian Indonesia, ini khusus yang Asia ya. Kemudian Pakistan, kemudian ini Bangladesh. Jadi kalau kita lihat petanya ini, Ananda sekalian, ini petanya. Yang merah itu menunjukkan kepadatan penduduk yang tinggi, ya. Jadi kalau kita lihat penduduk yang banyak itu di Cina, India, kemudian Indonesia, kemudian ada ini Bangladesh. Sedangkan wilayah yang pedalaman ini termasuk Rusia, Turkmenistan, Uzbekistan, Mongolia, itu penduduknya justru relatif lebih jarang. Berikutnya kita akan coba lihat kualitas negara-negara di Asia. Berdasarkan indikator HDI, sebelumnya HDI itu adalah Human Development Index. Jadi HDI itu menunjukkan bagaimana kesehatan dan angka harapan hidup, kemudian pendidikan suatu negara, kemudian pendapatan suatu negara. Nah, jadi HDI dengan kualitas yang tinggi itu adalah Jepang, Korea Selatan, Singapura, Brunei, Cina, dan Saudi Arabia. Nah, kita bisa lihat di tabel ini. Sedangkan negara yang sedang itu adalah termasuk Indonesia. Nah, kita bisa lihat yang medium. Ini medium. Jadi ini adalah negara-negara di sini adalah negara-negara yang termasuk pada pertumbuhan sedang. Nah, sedangkan Nepal itu termasuk di kategori rendah. Nah, kita bisa lihat ini. Ini adalah negara-negara yang pertumbuhan atau HDI-nya rendah. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa yang tinggi di Asia masih sedikit. Yang banyak itu adalah yang sedang.
Dilihat dari komposisi berdasarkan rasnya, penduduk di Asia terdiri dari 3 ras utama, yaitu Mongoloid, Kaukasoid, dan juga ras Negroid. Kita bisa lihat yang Mongoloid itu ini. Nah, ini kebanyakan berada di Cina, Korea, Jepang, kemudian Mongolia, ya itu adalah ras Mongoloid. Sedangkan yang kedua itu adalah Kaukasoid. Kaukasoid ini bisa kita temukan di Turki, kemudian Georgia, Uzbekistan, Turkmenistan, sampai Rusia. Sedangkan ras Negroid itu bisa kita temukan di Indonesia bagian timur, kemudian juga di India, suku Drapida. Tetapi Anda sekalian, tipe ras tersebut telah bercampur baur sehingga mengalami proses asimilasi antara satu dengan yang lainnya. Untuk agama dan bahasa, salah satu ciri khas benua Asia adalah tempat lahirnya agama-agama besar di dunia seperti Hindu, kemudian Sikh, Konfuse, kemudian Taoisme, Shinto, Buddha, Islam, Kristen, dan Yahudi. Jadi banyak agama-agama besar justru lahirnya di Asia. Untuk bahasa, Asia juga kaya akan budaya dan bahasanya, di mana sebagian besar negara Asia memiliki lebih dari satu bahasa aslinya. Berikutnya kita akan coba melihat dinamika penduduk yang terjadi di Amerika. Untuk jumlah penduduk di Amerika pada tahun 2005 itu adalah 888 juta jiwa. Sedangkan tahun 2015 penduduknya mencapai 987 juta jiwa. Ini berarti terjadi pertambahan penduduk sebesar 99 juta dalam waktu 10 tahun. Laju pertumbuhan penduduk di benua Amerika ini tergolong rendah, yakni 0,9% per tahun. Berikutnya kita akan coba lihat di mana saja mereka tersebar. Konsentrasi penduduk Amerika itu berada di bagian timur, barat, Amerika Serikat. Jadi kita bisa lihat, ini adalah petanya. Yang merah itu ditunjukkan pertumbuhan yang padat. Jadi kita bisa lihat yang banyak itu adalah di bagian timur, kemudian juga di bagian barat dari benua Amerika, kemudian di Amerika Tengah dan Karibia, serta bagian timur Amerika Selatan. Jadi kita bisa lihat ini adalah penduduk yang banyak. Sedangkan yang bagian utara, ini yang orange, dan bagian selatan yang dekat dengan kutub, kepadatan penduduknya lebih rendah. Untuk kualitas penduduk benua Amerika, ini tergolong bervariasi. Negara yang memiliki kualitas penduduk yang tinggi itu diantaranya Amerika Serikat, ini, kemudian Kanada, kemudian Argentina, dan Chile. Negara dengan kualitas penduduk yang sedang itu adalah Meksiko, Brazil, dan sejumlah negara Amerika Latin. Sedangkan Bolivia, Paraguay itu tergolong ke dalam rendah. Tetapi pada tahun 2019, Paraguay, Bolivia sudah mengalami pertumbuhan. Mereka sudah memasuki kualitas menengah. Sedangkan Haiti masih tergolong rendah. Untuk ras penduduk benua Amerika, sebenarnya penduduk aslinya itu adalah suku Indian. Tetapi jumlah mereka terus mengalami pengurangan atau penurunan. Hal ini karena terdesak perkembangan orang-orang kulit putih yang berdatangan ke Amerika sejak abad ke-15. Kemudian penduduk lainnya juga adalah penduduk Eskimo. Jadi dua penduduk aslinya adalah Indian dan Eskimo. Penduduk pendatang itu berasal dari berbagai benua yang terdiri atas 3 ras utama, yaitu ras Negroid dari Afrika. Jadi waktu itu ini banyak dibawa oleh penjajah, dibawa ke Amerika sebagai budak saat itu. Kemudian ras Mongolia, ya, kemudian ras Kaukasoid. Kaukasoid inilah yang berkulit putih yang datang dari Eropa menjajah Amerika. Bahasa dan agama penduduk benua Amerika, bahasa utamanya itu adalah bahasa Inggris. Walaupun demikian, penduduk Amerika menggunakan bahasa Spanyol, Mandarin, Prancis, dan Jerman. Ya, jadi kalau kita lihat di sini bahasa utamanya memang bahasa Inggris. Tetapi banyak juga negara-negara di Amerika itu yang menggunakan bahasa ini Prancis, Spain, kemudian juga Portugis. Jadi memang Amerika ini sendiri dijajah oleh Spanyol, Portugis, kemudian juga Inggris. Ya, maka dari itulah
banyak negara-negara di sana yang menggunakan bahasa-bahasa ini. Penduduk Amerika Serikat sebagian besar 83% itu menganut agama Kristen. Sisanya menganut agama Yahudi, kemudian juga ada agama Islam. Selain itu terdapat pula penduduk Amerika Serikat yang tidak menganut agama atau ateis. Ya, perlu Anda sekalian tahu bahwa di Amerika sendiri tidak diwajibkan memiliki agama seperti di Indonesia. Itulah dinamika penduduk di benua Asia dan di benua Amerika. Dari pembelajaran ini, Ananda tentu semakin memahami bagaimana kondisi penduduk di kedua benua ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel Bapak. Terima kasih.